mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom. Bersama dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Pada saat ini kita sedang berada di Lampung. Puji Tuhan, sudah bersama dengan kita Bapak Pendeta Evangelis Yafet Priyo Nugroho dari Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan Lampung. Halo, shalom. Ya, shalom Ibu. Shalom Bapak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana hambanya dipanggil oleh Tuhan. Awalnya dalam pelayanan, panggilan Tuhan dalam hidup Bapak Pendeta saat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan panggilan Tuhan sungguh luar biasa karena memang latar belakang dari orang tua ini bukan orang yang aktif di dalam gereja begitu, tetapi dengan proses Tuhan ternyata saya sekolahnya itu selalu berpindah-pindah, jadi nggak satu tempat. Pernah di Lampung Timur, pernah di Lampung Selatan, pernah yang terakhir ke Tanggamus. Jadi masih wilayah Lampung dan pada saat itu ketika saya masuk ke pendidikan STM gitu, baru di situ Tuhan panggil saya gitu untuk terlibat pelayanan. Jadi dari mulai itu baru karena aktif pelayanan terus di gereja, saya pemain musik di gereja dulu. Pemain begitu. musik. Alat musik apa Pak? Hampir semua alat musik kami mainkan keren. begitu. Jadi luar biasa. Itulah anugerah dari Tuhan. Lalu setelah sering melayani selama 3 tahun selama pendidikan dari STM itu, dan Tuhan panggil untuk sekolah teologi gitu. Lalu akhirnya dikuatkan kembali gitu. Kuatkan kembali, saya sekolah di Malang. Nama kampusnya Stella gitu. Sekolah Tinggi Teologi Elohim Indonesia, itu ada di Malang Selatan gitu. Nah, jadi pendidikan di sana selama 5 tahun kurang lebih gitu, sampai S1, lalu Tuhan utus ternyata kembali lagi ke Lampung. Kembali lagi. Dari Malang kembali lagi ke Lampung. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan sebuah pelayanan di kampung ini bukan hal yang biasa-biasa saja begitu. Karena pada umumnya mereka pelayanan satu gereja itu sudah luar biasa. Tapi ternyata setelah saya kembali dan saya bergabung di gereja GKSBS, itu ternyata ada 2 gereja yang harus saya layani. Oh gitu. Itu, ya. Yang satunya di mana? Yang satunya kurang lebih dari sini sekitar 25 kilo. Wih. Ya, jadi arahnya lumayan ke kota, tapi belum sampai kota sebenarnya gitu. Tapi kalau ke kota ya bisa lewat jalur itu. Gitu. Okay. Ya, jadi ada 2 gereja, jadi seminggu full di sini, minggu depannya bisa di sana, seperti itu, berganti-ganti. Nah, saat mengembalakan sidang sekarang kan berapa jemaatnya? Yang satu gereja ini ada 12 kakak. Jadi yang ada saat ini yang aktif itu ada 30. Yang gereja yang 30 kakak. Yang saya tinggal di daerah sini begitu. Itu tidak begitu tidak semuanya datang karena memang beberapa dari keluarga mereka ada yang merantau. Okay. Jadi yang terdaftar 30 kakak, tapi yang datang tidak sama-sama 30, tidak kalau, semua. Ya, kalau estimasinya cuma 2 per kakak, isinya 2 saja, berarti kan paling tidak yang hadir 60 begitu kan ya. Gitu. Tapi yang hadir biasanya di atas 20 gitu. Biasanya maksimal sampai 35. Oke. Gitu. Tapi kalau Natalan rame karena pada pulang, pada mudik dia. Pulang semuanya. Gitu. Tapi kalau gereja yang satunya ini ada 58 kakak. 58 kakak, jumlah kehadiran ya sekitar 110. Wah, luar biasa. Jaraknya cukup jauh, luar biasa. Tuhan kasih kepercayaan untuk 2 pos pelayanan ya. Betul. Apa yang menjadi visi dan misi dari Bapak Pendeta saat ini? Ya, visinya memang memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Itu menjadi visi utama, tapi banyak langkah yang harus dikerjakan. Jadi selama ini memang hampir orang-orang Kristen ini memahami tentang penginjilan, khususnya di kampung-kampung ini kan banyak orang yang belum mengenal Kristus. Mereka pemahamannya bahwa penginjilan itu ya hanya berlaku untuk Pak Pendeta, majelis saja gitu. Sehingga mereka nggak menginjil, walaupun tiap minggu dikhotbahin ya mereka di rumah saja begitu seperti biasanya. Nah, ini yang menjadi misi
saya begitu, bahwa semua jemaat itu bisa menginjil. Gitu. Memberitakan amanat agung. Betul. Karena amanat agung kan untuk semua orang percaya. Iya, bukan itu. hanya pendetanya saja. Jemaat pun bisa menginjil. Betul. Iya. Harapannya seperti itu, semua jemaat bisa terlibat. Amin. Nah, kegiatannya di gereja sekarang ini apa aja, Pak? Kegiatan yang pokok itu seperti ibadah PA. Jadi kita ada PA setiap hari Rabu. Itu sama, ada 2 gereja itu hari Rabu juga dilaksanakan. Itu PA. Nah, di PA itu kita tidak lagi khotbah begitu, tetapi lebih banyak hal yang sharing begitu. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan yang memang saya sampaikan terlebih dahulu, baru mereka sharing bersama. Jadi itu. Lalu yang kedua ada kegiatan di hari Sabtu. Itu kita adakan bukan sharing, tetapi yang hari Sabtu ini khusus membahas sebuah pelayanan atau penginjilan. Itu lebih fokus ke situ, sehingga ketika materi yang dibahas itu bukan lagi soal-soal khotbah atau soal pemahaman Alkitab lebih detail, tetapi bagaimana mereka bisa menginjil begitu, semua jemaat. Contoh penginjilan yang sudah dilakukan oleh gereja? Ya, contoh penginjilan selama ini yang sudah dilaksanakan itu kaitannya dengan orang-orang percaya yang terhilang gitu. Jadi itu langkah awal. Jadi banyak sekali memang di jemaat yang saya layani itu ada banyak jemaat juga yang dia Kristen tetapi tidak ke gereja. Nah, selama ini karena yang mengunjungi hanya pendeta dan majelis, sehingga jemaat nggak memahami, padahal itu rumahnya sangat berdekatan gitu. Kenapa kalau waktu ibadah tidak diajak? Nah, ternyata mereka tidak melakukan itu, jemaat. Iya, itu seperti visitasi ya, kunjungan rumah tangga. Kunjungan. Ya, kalau penginjilan yang dilakukan kepada orang luar jemaat udah pernah, Pak? Kalau kepada orang di luar itu biasanya kita kasih sesuatu sih dari gereja. Biasanya kita yang sudah kita lakukan itu kita kasih benih tanaman begitu. Jadi sifatnya bukan terbuka gitu, tetapi supaya mereka bisa mengerti konsep bahwa di mana orang Kristen ini ternyata mengasihi mereka. Jadi kita sempat bagikan ke warga itu bibit tanaman, dan itu pun tidak dibeli gitu, kita berikan secara gratis. Tetapi kita juga kasih penjelasan bahwa ini dari gereja gitu, kami bahwa mengasihi Bapak, jadi kami serahkan ini gitu. Melakukan pendekatannya pendekatannya seperti itu. Kalau mereka kenal kita Kristen, mereka tahu gitu, tetapi kan wujudnya jarang sekali dilakukan. Nah, dengan cara itu yang sudah dilakukan sih, kita bagi sekitar 350 benih. 350 benih. Ya, jadi karena itu kami dapatkan ternyata ya dari berelasi gitu. Kami punya kenalan di Kementerian Pertanian gitu yang khususnya megang wilayah Lampung. Ternyata beliau ini orang yang dipakai Tuhan seperti itu. Sehingga ketika kita bertemu dengan beliau, kita bisa bekerja sama-sama menjalankan misi Tuhan untuk penginjilan. Iya. Jadi gereja bukan hanya untuk kalangan di dalam, tetapi gereja berdampak positif bagi masyarakat luar ya. Betul, ya. Jadi orang luar bisa melihat bahwa ini gereja ini penuh dengan kasih, ya, melakukan pendekatannya seperti itu. Wow, luar biasa, keren sekali. Ada nggak Pak kendala yang pernah dialami saat mengembalakan sidang jemaat Tuhan? Ya, kalau kendala di dalam itu ya ada gitu, tetapi itu sebenarnya hal yang tidak perlu difokuskan kepada setiap masalah. Karena apa? Karena kalau saya sebagai penggembala terus fokus kepada masalah satu orang, maka yang lainnya ini ternyata bisa terabaikan. Jadi nanti saya lebih fokus ke orang tersebut sehingga yang lainnya jadi terabaikan. Jadi ketika kita punya ada kendala-kendala seperti halnya ada mereka yang tidak beribadah itu karena sakit hati, itu lalu mereka mengajak temannya yang terdekat atau saudara-saudaranya, begitu, itu kan sangat mempengaruhi. Sehingga ketika kunjungan saya lakukan itu, nah hal-hal yang demikian ini bisa terlihat gitu. Oh, ternyata mereka itu tidak beribadah ada kaitannya dengan si A gitu. Ternyata saya datengin si A, ternyata si A ini diajak sama si B gitu. Jadi runtut-runtut kenapa mereka nggak ibadah, ternyata karena satu oknum ini tadi terus menerus begitu. Itu kalau
kendala-kendala yang terkait dengan kehadiran jemaat ya. Tapi kalau kendala yang di luar, ini selama ini pendekatan kami cukup diterima baik dengan warga sekitar. Gitu. Sehingga kalau kegiatan besar seperti Paskah atau Natal kita buat acara yang agak besar, itu mereka terbuka. Support ya, mereka support. Hubungannya jadi baik. Hubungannya sudah baik kami dengan masyarakat. Nah, kalau misalnya ini kan pandemi ini kan kita sudah alami ya selama beberapa tahun ini. Iya. Nah, apakah itu menjadi kendala bagi Bapak Penggembala atau kendala bagi jemaat dalam sisi ekonomi mereka gitu? Ya, terkait dengan masa pandemi, memang kalau di kampung ini agak sedikit berbeda dengan di kota gitu. Kalau saya perhatikan bahwa di kampung ini sempat hampir semua warga ya. Jadi bukan hanya orang gereja saja. Jadi warga kampung ini sempat ngikutin aturan dari pemerintah yang ditetapkan gitu, untuk tetap di rumah, isolasi mandiri dan sebagainya. Begitu, harus pakai masker khususnya begitu. Dulu sempat seperti itu, dan gereja pun sempat ada peringatan bahwa ibadahnya online. Nah, ini juga menjadi PR buat saya. Itu begitu. Kendalanya waktu ya, itu. Kendalanya waktu itu seperti itu. Karena apa? Karena di kampung ini ya jangan berharap sinyal baik seperti itu. Kalau online, apanya yang mau di online kan gitu kan. Kita punya HP, ya HP saja begitu. Itu pun kalau pas ada sinyal oke. Nah, itu juga menjadi kendala, tetapi ketika di desa itu ternyata masih banyak peluang di mana kita bisa onsite gitu. Jadi nggak harus online terus begitu. Nah, jadi langkah yang saya lakukan kemarin masa pandemi itu tidak ada seperti yang dilakukan di kota seperti Zoom begitu ya. Jadi ibadahnya online itu tidak ada di tempat saya. Tapi ibadah yang saya lakukan ini saya yang datang ke jemaat seperti itu. Kunjungan ke ya, jemaat. Jadi ibadahnya saya harus ke jemaat satu gitu. persatu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya yang keliling begitu. Karena memang di gereja tidak boleh ada perkumpulan, karena terkait dengan aturan pemerintah juga kita harus terapkan kan, itu seperti itu. Tapi memang efeknya itu tidak seperti di kota ya. Ya. Kalau di kota kan berdampak sekali. Betul. Berarti kalau dalam segi beribadah online, beribadah onsite bisa ya? Ya bisa. Tapi kalau misalnya dalam penghasilan atau ekonominya mereka, apakah ada pengaruhnya? Kalau ekonomi tidak begitu pengaruh besar, begitu ya. Tidak begitu pengaruh besar karena mereka rata-rata petani yang saya layani. Petani, jadi dia punya kebun ya sekitar rumahnya, jadi tetap aja aktivitas itu tetap dia lakukan. Tetap jalan seperti biasa ya? Seperti biasa. Cuma bedanya mereka ndak bisa berjalan seperti yang dulu gitu. Ke kota seenaknya gitu. Iya. Tapi untuk keluarga sendiri pasti masih aman ya. Aman, tercukupi semua, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Iya. Nah, Pak bisa bersaksi ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia, mujizat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan buat kehidupan pendeta atau jemaat. Ya. Yang perlu saya saksikan untuk rekan-rekan semua bahwa pelayanan itu ternyata berkatnya luar biasa kalau bicara secara berkat ya. Jadi bukan soal dalam tanda kutip materi begitu, tetapi terlebih khusus selama masa pandemi itu saya merasakan mujizat Tuhan itu hampir tidak pernah merasakan sakit gitu. Wow, gitu. Jadi flu aja tidak. Padahal saya kalau bicara kontak langsung dengan jemaat tidak pernah COVID. Iya, puji Tuhannya itu gitu. Itu saya pikir itu sebuah mujizat dari Tuhan yang sangat luar biasa. Tentunya kita sebagai orang percaya mengakui bahwa kuasa dari Tuhan itu benar-benar nyata gitu. Walaupun memang secara manusia hal itu juga kadang-kadang muncul keraguan. Ini benar nggak ya masa pandemi ini, nanti takut tertular nggak ya gitu. Ada sempat ragu-ragu seperti itu, tetapi ketika saya serahkan semua kepada Tuhan, ternyata apa yang menjadi keraguan saya secara manusia itu tidak pernah terjadi gitu. Seperti halnya nanti kalau saya kunjungan ke sini nanti tertular COVID, terus gimana dengan keadaan istri saya, anak saya nanti jadi tertular semua gitu. Akhirnya kita yang menderita. Ternyata tidak, hal itu tidak terjadi. Jadi puji Tuhan, ketika kita melangkah dengan iman, kita tetap melayani Tuhan dengan yakin, semangat, sukacita, ternyata Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Amin. Gitu.
haleluya, puji Tuhan, keren, keren, luar biasa. Di saat kita mau melayani Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan ya. Pasti itu. Pasti, haleluya. Nah ini kan Bapak dalam tim penggembalaan ya. Tentunya kan tidak sendiri ya, pasti ada pengurus, ada pengerja untuk bekerja bersama-sama ya. Kalau di GKSBS itu tidak ada pekerja, tapi namanya langsung ke majelis. Oh majelis ya? Jadi langsung ke majelis ya, jadi agak sedikit berbeda mungkin dengan organisasi yang lain. Tapi GKSBS ini lebih diarahkan kepada majelis, sehingga kegiatan-kegiatan yang memang kondisinya berbarengan dengan jadwal gembala, maka digantikan oleh majelis. Gitu. Jadi karena majelis-majelis ini sebelumnya sudah diperlengkapi. Untuk proses menjadi majelis itu dari jemaat kita latih dulu pemahaman firman Tuhan. Nanti kalau sudah dirasa bahwa majelis ini punya kemampuan untuk hal itu, maka dia bisa diangkat menjadi majelis. Seperti itu. Sehingga ketika jadi majelis, mereka juga siap untuk melayani jemaat. Seperti itu. Jadi mereka diperlengkapi ya untuk melayani Tuhan, betul. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Iya. Wow. Nah ini Pak, ada kerinduan yang terbesar dari Bapak Pendeta saat ini. Ya. Harapannya. Ya. Kerinduan semua jemaat, harapannya imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Itu sih harapan utamanya. Kalau hal-hal yang lain, kami juga sekarang ini dalam masa proses pembangunan gereja, karena memang yang gereja yang satunya ini sudah tidak muat. Gitu. Di sisi lain banyak, sudah tidak muat, lalu di sisi lain juga kondisinya bangunan itu sudah cukup lama. Jadi sebelum saya hadir itu gereja itu sudah dibangun seperti itu. Jadi sudah tidak layak dan sangat berbahaya gitu kondisi gereja itu, sehingga kami programkan untuk membuat gedung gereja yang baru gitu, dan sekarang masih dalam proses pembangunan. Itu yang saya rindukan, supaya pembangunan gereja ini bisa terselesaikan. Ya tapi nggak tahu kapan selesainya, pokoknya berdoa terus. Sudah kira-kira berapa persen? Kami sudah masuk ya sekitar 80% lah. Sudah 80%, tapi selesai. Ini sudah kita programkan dari tahun 2015. 2015 sudah 80%. Ya. Bukan. Saat ini, sekarang ini. Jadi dari 2015 sampai ke 2022 sekarang. Ini baru segitu. Luar biasa prosesnya begitu. Tinggal 20%. Iya, tinggal 20%. Beriman terus. Gitu. Nah, selama dalam pembangunan ini apakah ada donatur atau subsidi atau bagaimana? Kalau donatur dulu pernah ada, tapi nggak tahu sekarang, mungkin hanya sekali saja. Jadi itu diantaranya juga donatur terlibat di dalamnya. Gitu. Jadi tapi tidak sampai selesai, jadi kami libatkan jemaat untuk yang menjadi donatur gitu. Jadi setiap kakak kita menabur ya menabur, kita kasih janji iman berapa, ibu mau janji iman atau keluarga ini mau janji iman berapa untuk pembangunan gedung gereja. Itu yang selama ini kita lakukan. Yang cukup lama ya. Iya, luar biasa, tinggal dalam penyelesaian ya. Puji Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan. Amen. Dan Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan. Amin, haleluya. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari hambanya, Bapak Pendeta Yafet. Kita bersyukur bahwa kita melayani Tuhan, diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan seperti kata Bapak Pendeta, kita harus terus maju di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh dengan kekuatan kita. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.